Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak, tergerak, dan menggerakkan, serta semua insan pendidikan di seluruh penjuru negeri. Perkenalkan, saya Agusti Lasminingsih, calon guru penggerak Angkatan 8, kelas 48A dari Kota Bondowoso. CGP Angkatan 8, siap. CGP Angkatan 8, bergerak. CGP Angkatan 8, siap bergerak untuk Indonesia maju. Sesuai judul pada video pembuka beberapa detik yang lalu, kali ini saya akan membuat kesimpulan dan refleksi koneksi antar materi 1.1.A.8 dari modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mari bersama menyimak video saya selanjutnya. Untuk membuat kesimpulan dan refleksi terdapat 3 pertanyaan pemantik yang perlu kita coba ulas bersama-sama. Pertanyaan yang pertama, apa yang perlu kita sebagai pendidik percaya tentang murid dan pembelajaran di dalam kelas sebelum kita mempelajari modul 1.1? Alternatif jawaban dari pertanyaan tersebut tentunya kondisional ya Bapak Ibu guru hebat, tergantung pada kondisi dan pada jenjang apa kita mengajar. Nah, dalam pengalaman saya, awalnya saya mempelajari dan mempercayai pemikiran bahwa siswa yang kita hadapi layaknya selembar kertas kosong yang perlu kita isi dengan ilmu pengetahuan dan dengan metode dan cara kita sendiri tanpa memahami karakter-karakter unik dari masing-masing siswa dan menganggap mereka semua sama. Dalam setiap pembelajaran, saya menginginkan bahwa peserta didik harus duduk dengan tenang, tidak boleh gaduh, dan siap dengan kertas serta penanya di tangan untuk mencatat. Metode ceramah yang digunakan menganggap guru adalah sumber pengetahuan utama bagi peserta didik, membuat pembelajaran berpusat kepada guru, serta membuat peserta didik menjadi pasif dengan anggapan bahwa proses mentransfer ilmu dan penyerapan ilmu oleh peserta didik akan berjalan dengan maksimal. Setelah kegiatan mengajar, saya menuntut peserta didik untuk mendapat nilai yang bagus pada tugas-tugas yang diberikan. Karena mendapatkan nilai yang bagus merupakan syarat keberhasilan dalam pembelajaran kognitif. Selain itu, anggapan siswa yang memiliki sikap berbeda, gaduh, dan ingin berekspresi sebagai suatu kesalahan yang perlu diberikan punishment. Untuk efek jera, hal tersebut sebenarnya merupakan wujud pemenuhan tanggung jawab guru atas tuntutan kurikulum yang perlu dituntaskan oleh peserta didik sebagai syarat melanjutkan pada jenjang yang berikutnya. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku kita sebagai pendidik atau guru setelah mempelajari modul ini? Wah, modul ini sebenarnya banyak memberikan inspirasi dan menyadarkan saya dari pemikiran-pemikiran yang sudah tidak sesuai lagi dengan kodrat zaman saat ini. Dan hal tersebut perlu untuk diubah. Perbaikan pemahaman bahwa pendidik bukan sebagai penyampai ilmu saja, namun lebih dari itu sebagai penuntun tumbuh kembang peserta didik dalam memerankan kodratnya dengan baik. Kodrat anak atau peserta didik adalah bermain. Seharusnya peserta didik diberikan kesempatan belajar dalam suasana yang menyenangkan, bukan dalam suasana belajar yang terikat dan menegangkan, baik di dalam maupun di luar kelas. Bukan lagi menganggap perbedaan atau cara belajar anak peserta didik dalam belajar adalah sebuah kesalahan, namun sebagai kodrat yang dibawanya serta butuh tuntunan sesuai dengan kodrat zamannya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, sampai pada pertanyaan ketiga sebagai pertanyaan pemantik yang terakhir. Apa yang dapat segera kita terapkan lebih baik agar dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara?
Lihatlah betapa riuhnya mereka yang aktif berkolaborasi dalam video berikut. Mereka bersama teman-temannya mengeksplor kemampuan dan keunikannya masing-masing, saling melengkapi antar teman. Betapa indahnya jika kita memberikan mereka kesempatan untuk belajar yang menyenangkan. Di dalamnya terdapat banyak sekali makna, yakni penanaman budi pekerti yang sangat penting untuk kita tanamkan kepada peserta didik secara beriringan dengan pembelajaran kognitifnya. Pengalaman belajar yang menyenangkan harus kita hadirkan karena kodrat anak adalah bermain. Suasana belajar yang tidak lagi berpusat pada guru, melainkan membuat anak menjadi aktif. Serta kita harus menyadari setiap keunikan dari kodrat alam yang dibawa oleh setiap anak adalah sebuah keistimewaan yang perlu kita tuntun untuk menuju keselamatan dan kebahagiaan di masa depan. Bapak Ibu guru hebat, kita telah sampai tahap menyimpulkan. Mari bersama kita renungkan, kemudian tarik kesimpulan tentang refleksi filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Melalui 3 pertanyaan pemantik yang telah kita pecahkan, pendidikan memiliki maksud untuk menuntut anak berdasarkan kodrat alam yang dimilikinya, sesuai dengan kodrat zaman di masa mereka tumbuh dan berkembang, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Tugas guru bukan lagi mentransfer ilmu, melainkan lebih jauh lagi menuntun, memperbaiki, memelihara, menjaga anak dalam proses pendidikan sesuai kodrat mereka dengan menanamkan budi pekerti sebagai dasar pendidikannya. Sejatinya, pendidikan berpihak pada anak, sehingga guru dan siswa harus merdeka dalam belajar dan mengajar. Bapak Ibu guru hebat, yuk kita mulai bergerak untuk berubah pola pikir serta merefleksikan pemikiran KHD kepada peserta didik dengan cara berkolaborasi bersama peserta didik menciptakan kedalaman rasa spiritual, intelektual, dan sosial demi menyongsong keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Demikian kesimpulan dan refleksi koneksi antar materi 1.1.a.8 dari modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih telah menyimak dan memberi tanda like pada video ini. Buah mentimun, si buah maja. Wahai insan pendidik, jangan hanya melamun, yuk bergabung dalam guru penggerak saja. Salam bahagia, salam guru penggerak, tergerak dan menggerakkan. CGP Angkatan 8, siap. CGP Angkatan 8, bergerak. CGP Angkatan 8, siap bergerak untuk Indonesia maju.